Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imam Sodikin dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang takdim dan ta'khir. Takdim dan ta'khir. Pertama dari pengertian takdim. Takdim artinya adalah mendahului, menyegerakan atau mendahulukan, mendatangkan dan juga memilih atau lebih menyukai. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari kata ta'khir. Ta'khir itu adalah lawan kata dari kata takdim, artinya penundaan atau peneguhan dan perlambatan. Nah, takdim dan ta'khir memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Kemudian ada kaidah takdim dan ta'khir. Yang pertama, mendahulukan penyebutan suatu lafaz atau ayat bukan berarti lebih dulu atau lebih sering terjadi dalam realitas maupun hukumnya. Perlu adanya penafsiran yang tepat karena bentuk takdim ta'khir memiliki beberapa arti berbeda. Yang kedua, kaidahnya yang kedua adalah kebiasaan orang Arab mendahulukan lafaz yang dianggap lebih mulia, agung atau lebih menjadi perhatiannya. Kemudian setelah kaidah takdim dan ta'khir, saya membahas tentang fungsi takdim dan ta'khir. Fungsi takdim dan ta'khir ini adalah yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Yang pertama adalah menghindari dari kesalahpahaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'auna yaktumu imanahu. Seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Artinya menghindari kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah pengkhususan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya khususan seorang hamba kepada Tuhannya adalah haknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengkhususan seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, pengkhususan seorang hamba kepada Tuhannya adalah dia mampu memohon, dia bisa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fungsi yang kedua, yaitu pengkhususan seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan kepentingan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala aghairallah abagikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dia Musa berkata kepada kaumnya, apakah aku mencarikan untukmu Tuhan selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat kepada masa itu. Artinya menunjukkan kepentingan bahwa umat Nabi Musa alaihissalam saat itu adalah umat yang penting dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan penekanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi penekanan di sini adalah bahwa ibu itu adalah bukan seorang Tuhan, sehingga ada penekanan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan bagi umat manusia. Kemudian selanjutnya fungsinya adalah mengundang rasa takut dan rindu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Kemudian yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Artinya fungsinya adalah
mengundang rasa takut dan rindu. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah ayat takdim dan ta'khir, kemudian fungsinya adalah mengundang rasa takut dan rindu, maka umat manusia merasa kerinduan dan merasa ketakutan terhadap ayat-ayat takdim dan ta'khir yang mengandung arti seperti neraka jahanam, kemudian mengandung rasa rindu seperti surga. Kita mendengarkan firman Allah yang berkaitan tentang surga. Kemudian selanjutnya adalah memperindah nada susunannya, artinya memperindah nada susunan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhuhu fagulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilati dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Tangkap dia, lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Artinya adalah memperindah nada susunan, jadi tidak terbata-bata. Ini adalah fungsi dari kata takdim dan ta'khir, tidak terbata-bata dari susunannya, indah sekali. Dan ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung takdim dan ta'khir. Kemudian apa sih arti dari kata memang takdim dan ta'khir itu? Lebih umum adalah takdim ini adalah dari kata qaddama yang artinya mendahulukan. Artinya apa? Contoh dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah mendahulukan kasih sayangnya terhadap manusia dibandingkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Kasih sayangnya, rahmatnya Allah dahulukan dengan melalui lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh dari kata ta'khir adalah sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani kepada manusia kecuali atas kesanggupannya. Artinya di mana ayat 286 dalam Quran surah Al-Baqarah ini Allah menutupkan bahwa mengenai tentang beban, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada manusia kecuali atas kesanggupannya. Kemudian mungkin muncul ada pertanyaan antara kita bahwa apa sih tujuan dari kata takdim dan ta'khir itu? Dari takdim dan ta'khir tujuannya adalah bahwa menciptakan susunan kata yang indah, mengandung makna yang indah dan bagus, menandakan bahwa keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mampu memberikan efek kepada orang para pembaca Al-Quran. Semoga apa yang saya bisa sampaikan mendapatkan manfaat bagi saya maupun pada orang-orang yang mendengarkan. Mungkin sekian apa yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.